Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Return dan risiko aktifat tunggal. Faktor return dan risiko adalah dua hal yang selalu menjadi perhatian dan pertimbangan perusahaan dalam berinvestasi. Return adalah pengembalian atas investasi yang diharapkan oleh perusahaan atau investor, sedangkan risiko adalah probabilitas terjadinya penyimpangan atas tingkat pengembalian investasi yang diharapkan, yang diukur dengan teknik-teknik statistika. Risiko berhubungan dengan probabilitas atau peluang karena untuk menganalisis atau prediksi dengan tepat suatu kejadian di masa depan tidak mungkin. Return dan risiko harus dipertimbangkan dengan matang agar kinerja keuangan perusahaan tidak terganggu dan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan para pemegang saham tercapai. Return dan risiko ibaratkan dua sisi mata uang logam. Setiap tingkat return akan memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. Seorang investor harus mempertimbangkan tingkat return yang diinginkan, tingkat yang akan muncul atas keputusan berinvestasi yang dilakukannya. Pemahaman akan trade-off antara return dan risiko sangat penting demi menghindarkan dari kerugian yang besar. Tidak perlu risiko tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa ditekan seminimal mungkin. Seorang investor sangat menyukai return, tetapi tidak menyukai risiko. Oleh karena itu, risiko perlu dikelola dengan baik. Return dan risiko merupakan dua hal yang tidak terpisah karena pertimbangan suatu investasi merupakan trade-off dari kedua faktor ini. Return dan risiko mempunyai hubungan yang positif. Artinya jika semakin besar risiko yang ditanggung, semakin besar pula return yang harus dikompensasikan dalam berinvestasi. Investor bisa memilih menginvestasikan dananya pada berbagai aset, baik aset yang berisiko maupun aset yang bebas risiko, atau kombinasi dari kedua aset tersebut. Pihak investor atas aset-aset tersebut akan terganggu dari tergantung dari sejauh mana preferensi investor terhadap risiko. Semakin enggan seorang investor terhadap risiko, maka pilihan risiko investasi akan cenderung lebih banyak pada aset-aset yang bebas risiko. Aset berisiko adalah aset yang tingkat return aktualnya di masa depan masih mengandung ketidakpastian. Salah satu contoh aset berisiko adalah saham. Misalnya, kita hari ini membeli saham perusahaan tertentu ketika kita tidak tahu pasti berapa return yang aktual yang diperoleh di masa yang akan datang, baik yang merupakan dividen maupun keuntungan dari selisih harga saham tersebut. Demikian halnya apabila kita membeli obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, kita tidak dapat memastikan bahwa pada saat jatuh temponya obligasi tersebut akan dapat terbayarkan oleh perusahaan yang melakukan obligasi tersebut. Aset bebas risiko merupakan aset tingkat returnnya di masa depan sudah bisa dipastikan pada saat itu dan ditunjukkan oleh varian return yang sama dengan nol. Contoh aset bebas risiko adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau sertifikat Bank Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia karena tidak mungkin pemerintah atau Bank Indonesia tidak membayar obligasi atau SBI yang diterbitkan pada saat jatuh temponya. Secara umum, profil risiko yang menggambarkan karakter investor dalam berinvestasi ini terjadi menjadi tiga jenis, yaitu tipe konservatif, moderat, dan agresif. Satu, tipe konservatif. Risiko investor yang bertipe konservatif memiliki profil risiko yang rendah dan cenderung menghindari risiko. Dalam hal berinvestasi, investor lebih menyukai instrumen investasi yang aman dan takut jika pokok investasi modal awal akan berkurang. Selain itu, tipe investor ini juga merasa nyaman dengan instrumen investasi yang imbal hasilnya tidak terlalu besar tetapi bergerak stabil. Namun untuk memaksimalkan hasil investasinya, ada baiknya investor konservatif ini melakukan investasi dengan tujuan jangka panjang. Sebab waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai investasi yang diinginkan tidak akan bisa diperoleh dalam jangka pendek. Adapun investasi cocok untuk investor dengan profil ini seperti tabungan, deposito, dan reksadana pasar uang. Instrumen lain seperti reksadana pendapatan tetap atau obligasi pemerintah ini juga dapat alternatif pilihan investor berprofil risiko ini. Sebab kedua aset tersebut ber, berpotensi menghasilkan imbal hasil lebih tinggi dengan risiko yang relatif rendah dan jangka menengah hingga panjang. Tipe tipe moderat atau sedang, investor yang berprofil risiko moderat sedang ini memiliki karakteristik yang siap menerima fluktuasi jangka pendek dengan potensi keuntungan yang diharapkan lebih
tinggi dari tingkat inflasi dan deposito. Dalam hal ini, pengetahuan bahwa investasi reksadana bisa bergerak naik dan turun, fluktuatif, sudah dipahami oleh investor. Akan tetapi mereka tetap saja tidak ingin uangnya hilang sama sekali saat berinvestasi. Pilihan jenis reksadana yang cocok untuk tipe investor moderat ini adalah reksadana campuran yang risikonya masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan instrumen saham dan reksadana saham. Namun reksadana campuran ini juga memiliki potensi keuntungan yang tidak kalah dari reksadana lainnya. Tipe agresif. Investor memiliki profil risiko agresif sangat siap untuk kerja dan juga siap untuk jatuh miskin. Seseorang dengan profil risiko agresif siap kehilangan sebagian besar atau bahkan seluruh dana investasinya demi imbal hasil yang besar. Pemilik profil risiko ini siap berinvestasi di seluruh instrumen keuangan, reksadana saham dan juga termasuk trading saham, forex, indeks, dan komoditas. Tipe ini juga biasanya memiliki keberanian untuk terjun langsung ke dunia bisnis dan properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.